Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia tentang menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan. Nah, mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai dengan pelajaran kita kali ini. Apakah anak-anak sudah menyiapkan buku paketnya? Nah, kita lihat di buku paket pada halaman 37, yaitu tentang cara membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Ya, kita lihat teks laporan hasil pengamatan yang pernah kita buat pada pelajaran kemarin, itu dapat dibuat kesimpulannya dengan cara melihat uraian-uraian yang ada pada setiap paragraf yang telah kita susun atau kita tulis. Nah, apa itu paragraf? Pada pelajaran kemarin, ada yang satu dua anak kurang paham apa itu paragraf. Apa terdiri dari apa isinya? Nah, Ibu ulang sedikit ya. Paragraf merupakan kumpulan kalimat-kalimat atau gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, di setiap paragraf itu terdiri dari dua kata atau dua isi. Yang pertama adalah ide pokok atau gagasan pokok. Gagasan pokok atau ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada terdapat di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, jangan takut kalau pada tingkat madrasah atau SD, biasanya di setiap paragraf itu kalimat utamanya ada di awal, ada di atas, ya. Nah, apalagi isi dari sebuah paragraf, isinya merupakan kalimat penjelas. Ada kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Apa sih itu? Itu kalimat penjelas adalah kalimat pengembangan yang menjabarkan, kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ya, jadi ada dua isi dari paragraf, yaitu ide pokok dan kalimat penjelas. Kalian paham anak-anak? Semoga dapat dimengerti ya. Kemudian, kalau kita sudah membuat teks laporan pengamatan, bagaimana kita bisa membuat kesimpulannya ya? Nah, kita harus tahu apa itu kesimpulan. Nah, kesimpulan merupakan pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Bagaimana ya caranya? Nah, kita lihat, untuk dapat menyimpulkan, teks laporan pengamatan haruslah dibaca secara intensif dan menyeluruh. Kemudian, tentukan ide pokok pada setiap paragraf yang ada dan gabungkan seluruhnya menjadi satu kalimat yang padu. Ya, itu caranya anak-anak. Pertama, kamu harus membaca terlebih dahulu secara intensif dan menyeluruh teks laporan yang kamu buat. Kemudian, tentukan ide pokoknya dan kalimat utamanya. Kemudian setelah itu, dari ide pokok di setiap paragraf, kamu gabungkan seluruhnya menjadi suatu kalimat yang padu. Ya, coba kita latihan untuk menyimpulkan suatu paragraf di slide berikutnya. Kita akan berlatih menyimpulkan satu paragraf ya pada contoh soal berikut ini. Nah, bacalah paragraf di bawah ini. Satu ciri makhluk hidup adalah bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak aktif.
yang merupakan gerak berpindah tempat dengan alat gerak seperti kaki, sirip, atau sayap. Berbeda dengan tumbuhan yang tidak dapat bergerak aktif karena tidak berpindah tempat. Gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif. Nah, yang Ibu baca tadi adalah satu paragraf dari satu bacaan. Nah, dalam satu paragraf ada ide pokoknya. Nah, apa ya ide pokoknya? Ide pokoknya bisa kita ambil yaitu makhluk hidup bergerak. Kemudian kalimat utamanya, kalimat pertama yang ada di awal, yaitu satu ciri makhluk hidup adalah bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai titik, ya. Gak bisa sepotong-potong. Kamu harus ambil satu kalimat dari awal sampai titik. Nah, itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, kemudian dari manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang bergerak aktif sampai habis, sampai gerak pasif itu adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Nah, nyambung isinya ya. Nah, kemudian kita bisa ambil kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak aktif, sedangkan tumbuhan bergerak pasif. Nah, paham anak-anak? Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa dipahami. Setelah kita berlatih pada contoh soal di atas, sekarang kita lihat pada buku paket halaman 37 sampai 38. Kita lihat teks laporan pengamatan yang ada. Ada 3 paragraf pada teks tersebut ya anak-anak. Maka di setiap paragraf tersebut ada kalimat utama dan ide pokoknya, seperti yang tertulis pada diagram, pada kotak yang ada di halaman 38. Ya, kita lihat paragraf pertama. Kalimat utamanya adalah belimbing merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di daerah Blitar. Kemudian ide pokoknya tanaman belimbing. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah pohon dan daun belimbing memiliki ciri khas. Ide pokoknya ciri khas pohon dan daun belimbing. Yang paragraf ketiga, kita lihat belimbing menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Sedangkan ide pokoknya manfaat buah belimbing. Nah, kita bisa lihat kalimat utama dari setiap paragraf itu, kalimat utamanya terdapat di awal kalimat, ya, di awal paragraf. Maksudnya, pohon dan daun belimbing mempunyai ciri khas, ada di kalimat yang pertama, di atas paragraf. Kemudian begitu juga paragraf ketiga, ya, kalimat utamanya ada di paling atas di awal paragraf, ya. Nah, setelah kita mendapatkan 3 kalimat utama, baru kita dapat menyimpulkan, baru kita dapat mengambil kesimpulan dari teks laporan pengamatan yang terdapat pada buku paket. Nah, kesimpulan dapat diperoleh dengan menggabungkan ketiga kalimat utamanya, sehingga kesimpulannya adalah, ya, kita lihat di buku paket kan belum ada kesimpulannya. Nah, kita boleh tulis, kita boleh cari, kita buat nih, ya, dari ketiga kalimat utamanya, kesimpulannya menjadi belimbing merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di daerah Blitar. Pohon dan daunnya mempunyai ciri khas.
Belimbing juga menyimpan banyak khasiat atau manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Nah, mudah kan anak-anak? Nah, kalau kita fokus dan memperhatikan ah, serta membaca dengan teliti dan menyeluruh, maka kita akan paham dan mudah untuk mencari kesimpulan dari teks laporan pengamatan yang ada, yang sudah kita buat. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Serta kalau ada soal untuk mencari kesimpulan, kamu dengan gampang dan benar menarik kesimpulan dari teks laporan pengamatan. Mudah-mudahan bisa ya anak-anak ya. Anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian, coba jawab latihan soal di bawah ini ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. Yang pertama, jelaskan apa saja yang terdapat dalam suatu paragraf. Kamu jelaskan apa isinya, ada berapa. Ya, yang kedua, bagaimana cara membuat kesimpulan dari suatu teks laporan pengamatan? Caranya bagaimana tadi? Udah Ibu jelaskan, ya kan? Yang ketiga, bacalah paragraf berikut. Kemudian tentukan ide pokoknya, kalimat utamanya, dan kalimat penjelasnya. Ada paragraf nih tentang kupu-kupu, ya. Kupu-kupu adalah hewan yang memiliki sayap yang indah. Sayap pada kupu-kupu berfungsi sebagai alat penggeraknya. Sayap yang berjumlah 4 buah ini berada pada bagian dadanya. Selain sayap, pada bagian dada kupu-kupu juga terdapat 3 pasang kaki dan otot-otot pada dada yang menggerakkan sayap dan kaki kupu-kupu. Ya, begitu kamu tentukan ide pokok dan kalimat utama serta kalimat penjelasannya. Ya, jangan lupa kamu kerjakan seperti biasa pada link yang Ibu akan kirim lewat WA. Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Nah, demikianlah materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan ilmu pengetahuan kalian dapat menjadi lebih kaya ya tentang bahasa Indonesia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.